Renu Rena Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti Babilonia pertama. Ia dikenal sebagai penguasa yang membangun Babilonia menjadi kerajaan besar di Mesopotamia dan menciptakan kode Hammurabi, salah satu sistem hukum tertulis tertua di dunia. Hammurabi naik takhta sekitar 1792 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya, Sin-Muballit. Saat itu, Babilonia hanyalah kerajaan kecil di antara banyak negara kota di Mesopotamia seperti Larsa, Mari, Esnuna, dan Asyur. Hammurabi memulai pemerintahannya dengan membangun infrastruktur seperti kuil, kanal, dan tembok kota yang meningkatkan perekonomian dan pertahanan Babilonia. Hammurabi menggunakan kombinasi diplomasi dan peperangan untuk memperluas kekuasaannya. Ia menaklukkan kota-kota penting seperti Larsa 1763 sebelum Masehi, menguasai perdagangan dan pertanian di Mesopotamia Selatan. Mari 1761 sebelum Masehi, pusat politik dan budaya yang penting. Esnuna dan Asyur 1755 sebelum Masehi, mengamankan jalur perdagangan utama. Setelah menaklukkan pesaingnya, Hammurabi mengukuhkan Babilonia sebagai kekuatan utama di Mesopotamia. Kode Hammurabi adalah kumpulan 282 hukum tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, misalnya hukuman bagi pencuri dan pembunuh, hukum sipil, misalnya pernikahan, perceraian, dan warisan, hukum ekonomi, misalnya perdagangan dan upah pekerja. Prinsip utama dalam hukum ini adalah lex talionis atau hukum balas dendam yang dikenal dengan istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kode ini tertulis pada stele batu basalt setinggi 2,25 meter yang ditemukan pada tahun 1901 di Susa, Iran. Hammurabi memerintah selama 42 tahun, memperkuat ekonomi, militer, dan hukum Babilonia. Setelah kematiannya sekitar 1750. Sebelum Masehi, Babilonia mulai mengalami kemunduran akibat serangan dari suku-suku seperti Kassites dan Het. Meskipun demikian, warisan Hammurabi tetap abadi, terutama dalam sistem hukum yang menjadi dasar bagi banyak peradaban setelahnya. Kode Hammurabi menjadi model bagi sistem hukum modern. Babilonia berkembang menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan hingga masa Nebukadnezar II. Nama Hammurabi tetap dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Mesopotamia. Hammurabi bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin bijaksana yang mengatur negaranya dengan sistem hukum yang kuat, mencerminkan keadilannya sebagai Raja Babilonia. Eran aku 1. Kebijakan hukum. Kode Hammurabi. Kode Hammurabi berisi 282 hukum tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Prinsip utama, lex talionis atau hukum balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini bersifat hierarkis dengan hukuman berbeda untuk bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Contoh hukum, jika seseorang mencuri, ia harus membayar denda atau dipotong tangannya. Jika seorang dokter menyebabkan kematian pasien bangsawan, tangannya akan dipotong. Jika seorang arsitek membangun rumah yang roboh dan menewaskan pemiliknya, ia harus dihukum mati. 2. Kebijakan pemerintahan dan administrasi. Sentralisasi pemerintahan. Hammurabi mengontrol langsung wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, membentuk gubernur dan pejabat lokal untuk mengelola daerah taklukan, menyusun sistem pajak dan pungutan hasil pertanian untuk membiayai pemerintahan, menerapkan birokrasi yang efisien dengan pencatatan administrasi menggunakan tulisan cuneiform. 3.
kebijakan ekonomi, standarisasi perdagangan, mengatur harga barang, upah pekerja, dan kontrak dagang. Pengaturan irigasi, memperbaiki kanal dan bendungan untuk meningkatkan hasil pertanian. Pemberlakuan sistem mata uang untuk mempermudah perdagangan. Perlindungan terhadap pedagang dengan hukum yang melindungi transaksi dagang. Keempat, kebijakan sosial, memberikan hak hukum bagi perempuan, termasuk hak warisan dan hak untuk mengajukan cerai. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan kuil, jalan, dan sistem air bersih. Menyediakan tempat tinggal bagi orang miskin serta melindungi hak budak. Menerapkan sistem kasta sosial di mana bangsawan, rakyat biasa, dan budak memiliki hak yang berbeda. Kelima, kebijakan militer dan ekspansi wilayah, menaklukkan kota-kota besar seperti Larsa, Mari, Eshnuna, dan Asyur, menjadikan Babilonia sebagai kekaisaran utama di Mesopotamia. Memperkuat pertahanan kota dengan membangun tembok besar. Mengembangkan pasukan yang disiplin, terdiri dari infanteri dan kavaleri. Menggunakan strategi diplomasi dan persekutuan sebelum akhirnya menaklukkan lawan-lawannya dengan kekuatan militer. Hammurabi bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Kebijakan-kebijakannya dalam hukum, ekonomi, sosial, dan militer membentuk fondasi peradaban Babilonia, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Saat Hammurabi naik takhta, 1792. Sebelum Masehi, Babilonia hanyalah negara kota kecil di tengah banyak kerajaan kuat seperti Larsa, Mari, Eshnuna, Asyur, dan Elam. Wilayah Mesopotamia saat itu terpecah belah dan diperebutkan oleh berbagai kerajaan. Hammurabi menggunakan kombinasi diplomasi, persekutuan, dan peperangan untuk memperluas wilayahnya. Larsa adalah salah satu kota terkaya di Mesopotamia dan saingan utama Babilonia. Hammurabi membentuk aliansi dengan Elam untuk menyerang Larsa. Setelah mengalahkan Raja Larsa, Rimsin I, Hammurabi menguasai Mesopotamia Selatan, termasuk jalur perdagangan dan sumber daya pertanian. Eshnuna adalah kota penting di Mesopotamia Timur yang kaya akan perdagangan. Setelah menghancurkan kekuatan militernya, Hammurabi merebut Eshnuna dan memperkuat kekuasaan Babilonia. Mari adalah kota yang terkenal sebagai pusat budaya dan perdagangan. Hammurabi awalnya menjalin persekutuan dengan Raja Mari, Zimrilim, tetapi kemudian mengkhianatinya dan menyerang kota itu. Setelah kemenangan, Hammurabi menghancurkan sebagian besar kota, tetapi tetap menggunakan sumber daya dan administrasi Mari. Asyur adalah kerajaan di utara Mesopotamia yang menjadi ancaman bagi Babilonia. Hammurabi menyerang dan merebut kota Ekalatum dan Asur, menjadikan Babilonia sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Elam, yang sebelumnya merupakan sekutu Hammurabi, mulai menjadi ancaman setelah Babilonia semakin kuat. Hammurabi melancarkan serangan ke Elam dan berhasil mengalahkan mereka. Strategi militer Hammurabi menggunakan diplomasi dan pengkhianatan. Awalnya menjalin aliansi dengan beberapa kerajaan sebelum akhirnya menaklukkan mereka. Strategi bertahan dan menyerang. Cepat, menggunakan benteng pertahanan kuat dan menyerang lawan dengan pasukan infanteri dan kavaleri. Mengepung dan memblokade kota. Memutus jalur pasokan musuh sebelum melakukan serangan langsung. 4. Dampak peperangan Hammurabi Babilonia menjadi kekaisaran terbesar di Mesopotamia. Seluruh Mesopotamia bersatu di bawah kepemimpinan Hammurabi. Kode Hammurabi diterapkan di seluruh wilayah taklukan untuk memperkuat hukum dan pemerintahan. Perdagangan dan ekonomi berkembang pesat setelah semua wilayah penting dikuasai. Setelah kematiannya pada 1750. Sebelum Masehi, Babilonia mulai melemah dan akhirnya jatuh ke tangan bangsa Kassites. Namun, warisan Hammurabi tetap abadi sebagai penakluk besar dan pembuat hukum yang terkenal. Kode Hammurabi adalah kumpulan 282 hukum tertulis yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia
berkuasa 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Kode ini merupakan sistem hukum tertua yang ditemukan dan memberikan pengaruh besar terhadap peradaban Mesopotamia serta sistem hukum modern. Kode Hammurabi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hukum pidana, hukum sipil, ekonomi, sosial, dan keluarga. Hukum ini ditulis dalam bahasa Akkadia dan diukir pada stele batu basalt setinggi 2,25 meter yang ditemukan di Susa, Iran pada tahun 1901. Beberapa contoh hukum penting dalam Kode Hammurabi. Hukum pidana, mata ganti mata. Pasal 196. Jika seseorang mencederai mata orang lain, maka matanya juga harus dicederai, mata ganti mata. Pasal 197. Jika seseorang mematahkan tulang orang lain, maka tulangnya juga harus dipatahkan. Pasal 218. Jika seorang dokter melakukan operasi dan pasien meninggal, maka tangan dokter tersebut akan dipotong. Hukum sosial and kelas masyarakat. Pasal 209. Jika seorang pria membunuh wanita bangsawan, maka anak perempuan pria tersebut harus dibunuh. Pasal 202. Jika seorang budak menghina majikannya, telinganya akan dipotong. Pasal 3. Jika seorang hakim memberikan putusan yang salah, ia harus dihukum dan dilarang menjadi hakim lagi. Hukum perdagangan and ekonomi. Pasal 108. Jika seorang pemilik kedai menjual minuman dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan, ia akan dihukum mati. Pasal 112. Jika seseorang gagal mengembalikan pinjaman, maka ia harus menyerahkan tanah atau rumahnya sebagai jaminan. Hukum pernikahan and keluarga. Pasal 129. Jika seorang istri berzina, ia akan dilempar ke sungai untuk dibuktikan bersalah atau tidak. Pasal 138. Jika seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas, ia harus memberikan kompensasi berupa uang atau tanah. Pasal 195. Jika seorang anak memukul ayahnya, maka tangannya akan dipotong. Kode Hammurabi memiliki dampak besar terhadap pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya di Mesopotamia, menjadikan hukum sebagai dasar keadilan dalam masyarakat, mengatur sanksi bagi pelanggar hukum sehingga masyarakat lebih disiplin, membantu mengurangi konflik dengan hukum yang jelas, memastikan hak-hak rakyat, bangsawan, dan budak tetap terjaga, menentukan harga, upah, dan pajak agar perdagangan lebih stabil, melindungi pedagang dan petani dari kecurangan dalam transaksi bisnis, menjadi dasar bagi hukum Romawi, Islam, dan Barat. Konsep hukum tertulis dan peradilan masih digunakan hingga kini. Kode Hammurabi bukan hanya hukum tertua yang ditemukan, tetapi juga menjadi dasar peradaban hukum dunia. Dengan sistem keadilan, ekonomi, dan sosial yang diterapkannya, hukum ini membantu membentuk struktur masyarakat Babilonia dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum modern. Dramram. Akhir hayat Raja Hammurabi. Raja Hammurabi menghabiskan masa pemerintahannya dengan memperluas kekaisaran Babilonia dan menerapkan kode Hammurabi yang terkenal. Namun, di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, ia mulai menghadapi tantangan besar yang menyebabkan kemunduran awal Babilonia setelah kematiannya. Setelah menaklukkan Larsa, Mari, Eshnuna, Asyur, dan Elam, Hammurabi menguasai seluruh Mesopotamia. Namun, pada tahun-tahun terakhirnya, Babilonia menghadapi berbagai perlawanan dan pemberontakan dari daerah yang sebelumnya ditaklukkan. Hammurabi juga mulai mengalami kesehatan yang memburuk, yang membuatnya tidak bisa memimpin perang secara langsung. Hammurabi meninggal sekitar tahun 1750 sebelum Masehi setelah memerintah selama 42 tahun. Penyebab kematiannya tidak diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar karena usia tua dan penyakit. Setelah kematiannya, ia digantikan oleh putranya, Samsu Iluna, yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan wilayah kekaisaran
yang telah dibangun oleh ayahnya. Babilonia mulai mengalami kemunduran politik dan militer. Kota-kota yang pernah ditaklukkan mulai memberontak dan melepaskan diri dari kekuasaan Babilonia. Sekitar 1 abad setelah kematian Hammurabi, Babilonia akhirnya jatuh ke tangan bangsa Kassites yang kemudian menguasai wilayah tersebut selama lebih dari 400 tahun. Meskipun Hammurabi meninggal dan kekaisarannya melemah setelahnya, warisannya tetap hidup dalam bentuk hukum dan sistem pemerintahan yang ia ciptakan. Kode Hammurabi menjadi dasar bagi perkembangan sistem hukum modern, menjadikannya sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Mesopotamia. Jejak peninggalan Raja Hammurabi. Raja Hammurabi meninggalkan banyak warisan yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memperluas kekuasaan Babilonia, menerapkan hukum tertulis pertama, serta membangun infrastruktur dan sistem administrasi yang maju. Berikut adalah beberapa peninggalannya. Kode Hammurabi adalah peninggalan paling terkenal dari masa pemerintahannya. Berisi 282 pasal hukum yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan kriminal. Ditemukan di Susa, Iran pada tahun 1901, terukir di atas stele batu basalt hitam setinggi 2,25 meter. Saat ini disimpan di Museum Louvre, Paris, menjadi dasar perkembangan hukum modern, menginspirasi sistem hukum di Romawi, Eropa, Islam, dan dunia Barat. Hammurabi membangun Babilonia sebagai ibu kota besar dengan sistem tata kota yang maju, mengembangkan sistem irigasi untuk meningkatkan pertanian, membangun jalan, kuil, dan benteng pertahanan untuk memperkuat kota. Babilonia berkembang menjadi pusat perdagangan, budaya, dan agama hingga zaman Nebukadnezar II, membuat Babilonia menjadi kekuatan dominan di Mesopotamia, menjadi pusat ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi di dunia kuno. Hammurabi menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dengan sentralisasi pemerintahan, menempatkan gubernur dan pejabat lokal di kota-kota taklukan. Sistem perpajakan mengatur pungutan pajak berdasarkan status sosial. Dokumentasi tertulis mencatat transaksi ekonomi, hukum, dan administrasi dengan tulisan cuneiform. Menjadi contoh awal birokrasi modern. Sistem pencatatan tertulis menjadi dasar perkembangan arsip dan hukum administratif. Sistem irigasi, membangun kanal dan bendungan untuk pertanian. Jalan raya, mempermudah perdagangan dan mobilisasi militer. Kuil dan istana, dibangun untuk memperkuat kekuasaan dan keagamaan. Memajukan sistem pertanian dan perdagangan. Memperkuat ekonomi dan pertahanan Babilonia. Hammurabi meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah peradaban manusia. Kode hukumnya menjadi fondasi hukum modern. Babilonia berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Struktur pemerintahan dan infrastrukturnya memberikan dampak besar pada perkembangan negara-negara setelahnya. Meskipun ia meninggal lebih dari 3.700 tahun yang lalu, jejak peninggalannya tetap terasa dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di dunia saat ini.